Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan akan menyampaikan materi tentang konsep hidup berkelanjutan dalam situasi perubahan iklim. Konsep hidup berkelanjutan adalah suatu pendekatan hidup yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa harus menguras sumber daya alam atau merusak ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi sampai masa yang akan datang. Ada berbagai contoh aktivitas eksploitasi sumber daya berlebih dan merusak lingkungan, di antaranya pertama, deforestasi, yaitu penebangan hutan secara masif untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Akibatnya hilangnya habitat satwa liar, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan karbon karena pohon yang menyerap karbon dioksida ditebang. Yang kedua yaitu penambangan berlebih terhadap sumber daya mineral dan logam seperti emas, batu bara, dan minyak tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Akibatnya merusak tanah, pencemaran air, dan degradasi lingkungan yang parah. Yang ketiga yaitu penangkapan ikan berlebih atau overfishing. Akibatnya akan mengancam kelangsungan hidup spesies ikan tertentu dan merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan rantai makanan laut. Yang keempat yaitu pertanian monokultur yang menggunakan lahan besar untuk menanam satu jenis tanaman saja. Akibatnya adalah meningkatkan ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia. Yang kelima yaitu penggunaan air berlebihan. Akibatnya akan menyebabkan kekeringan sumber air dan kerusakan ekosistem air tawar. Yang keenam yaitu pembakaran hutan untuk perkebunan. Akibatnya tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca dan menyebabkan polusi udara yang parah. Yang ketujuh yaitu eksploitasi tanah untuk pertambangan pasir dan batu. Akibatnya menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem lokal. Selanjutnya yaitu aspek hidup berkelanjutan. Aspek hidup berkelanjutan diantaranya 1. Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu pengurangan limbah dan daur ulang. Yang keempat, transportasi ramah lingkungan. Yang kelima, pola konsumsi yang bertanggung jawab, contohnya seperti mengonsumsi produk lokal. Yang keenam yaitu kesadaran dan pendidikan lingkungan. Selanjutnya yaitu implementasi hidup berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Implementasi ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam situasi perubahan iklim agar bisa mengurangi emisi karbon dan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari. Contoh di rumah tangga, 1. Menggunakan alat listrik hemat energi, 2. Mengurangi penggunaan air dan energi, yang ketiga yaitu mendaur ulang sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contoh di lingkungan kerja, 1. Mengadopsi kebijakan kantor hijau, yang kedua yaitu mendorong penggunaan transportasi umum. Selanjutnya ada materi tentang pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah gerakan pertanian yang menggunakan prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan yaitu 1. Mengonsumsi lebih sedikit air dan energi, 2. Meningkatkan komposisi unsur hara tanah, yang ketiga yaitu menekan biaya produksi, yang keempat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang kelima yaitu ramah lingkungan, contohnya menggunakan pupuk organik. Tujuan utama pertanian berkelanjutan adalah mencapai ketahanan pangan jangka panjang tanpa merusak keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan. Macam-macam pertanian berkelanjutan. 1. Pertanian organik, yaitu pertanian yang mengandalkan bahan alami seperti kompos dan pupuk hijau. Yang kedua yaitu agroforestry, yaitu cadangan antara pertanian dan kehutanan, di mana petani menanam tanaman pangan bersamaan dengan pohon-pohonan. Yang ketiga yaitu pertanian permakultur. Sistem ini menggunakan ekologi alami dengan metode pertanian berkelanjutan. Contoh tanamannya antara lain sorghum, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kelor, millet, quinoa, teff, fir cactus, dan bayam. Tanaman-tanaman ini adalah tanaman yang tahan iklim dan juga bisa menjadi alternatif makanan pengganti nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.